dengan tema saatnya kejar berkah Ramadan, bahagiakan mereka yang membutuhkan. Masih bersama Mas Mardi Sahendra, beliau adalah Project Manager Ramadan 2022 dari Human Initiative. Anda rekan Data juga ingin bertanya ataupun juga menyampaikan pertanyaan, bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Mas Mardi tadi juga sudah menjelaskan mengenai lembaga Human Initiative. Nah, pada tahun 2022 ini Human Initiative juga mengusung tema kejar berkah Ramadan, bahagiakan mereka yang membutuhkan. Apa dan mengapa Human Initiative ini memilih tema itu, Mas? Ya, tentu HI ingin memberikan hal yang berbeda dan agak unik ya di Ramadan tahun ini, dan kita ingin memvisualisasikan bagaimana kita Ramadan ini itu tidak hanya pasif ya. Justru Ramadan ini kita harus proaktif, bahkan boleh dikatakan kita benar-benar menjadikan momentum Ramadan itu untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu harus dikejar, pahala itu harus dikejar. Jadi keberkahan itu juga harus dikejar, nggak boleh nunggu. Jadi justru di Ramadan ini HI ingin mengajak semua elemen masyarakat itu agar lebih bersemangat daripada hari biasanya, sehingga kita buat tagline itu adalah saatnya kejar pahala Ramadan, bahagiakan mereka yang membutuhkan. Nah, bulan ini mengapa kita sebut bulan kita berbagi? Ya lagi-lagi tadi yang kita ingin sampaikan, ini bulan yang terbaik di antara semua bulan, dan yuk kita bersama-sama jadikan bulan ini untuk lebih kuat lagi saling berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, maka kita sebut dengan program Bukber. Bukan buka puasa bersama, bukan ya, tapi program dari inisiatif. Nah, mungkin apa saja program-program yang memang dilakukan di Ramadan tahun ini, Mas Mardi? Untuk menampung aspirasi dari masyarakat kita di bulan Ramadan ini dan aktif dalam setiap kegiatannya, kita ada 3 program nih, Mas. Satu, kita ingin mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama ya, atau kita sebut dengan berbagi iftar. Kemudian yang kedua, kita ada program paket lebaran, food package, atau di kita namanya berbagi bingkisan. Nah, yang terakhir ini adalah program sedekah. Nah, kita ingin sedekah ini menjadi arus utama ya di bulan Ramadan ini setelah zakat ya, zakat, infak, dan sedekah gitu. Nah, maka kita juga sebut ini program jadi berbagi sedekah. Nah, sehingga ini program utama ini kita harapkan masyarakat benar-benar terbantukan ya bersama Human Initiative untuk menyalurkan donasinya di bulan Ramadan ini. Begitu, Mas. Baik. Ada 3 program yang dijalankan oleh Human Initiative, diantaranya adalah Bukber Iftar Puasa, kemudian juga Bukber Sedekah Ramadan, dan juga ada Bukber terkait dengan bingkisan Ramadan ya. Betul, Bang. Mas Mardi ya. Untuk target penerima manfaat untuk program Bukber ini berapa jumlahnya, Mas Mardi? Di tahun ini kita ingin capainya lebih luas lagi ya. Di tahun ini kita tetapkan itu di angka 200.000 jiwa 200.000 akan menerima manfaat dari program bulan kita berbagi bersama Human Initiative. Baik. Kalau 200.000 jiwa ini target tahun ini. Untuk kemarin juga dilaksanakan berbagai macam program juga ya, Mas Mardi? Betul banget. Itu ada kurang lebih 160-an ribu ya yang mendapatkan manfaat program Ramadan tahun. Nah, tahun ini kita ingin tingkatkan lagi. Tingkatkan ya. Mudah-mudahan dukungan masyarakat ini antusias ya untuk kita capai menerima manfaat lebih banyak lagi. Baik. Untuk sebarannya di program 3 program ini bagaimana, Mas Mardi? Ya, karena kondisi masih pandemi ya, Mas Ardi ya. Jadi kita ingin program ini tetap ada di Indonesia, lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Jadi dari Aceh sampai Papua kita ingin sebar nih program sampai ke seluruh Indonesia. Nah, sehingga kita ingin seluruh masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan kebermanfaatan ya dengan Ramadan ini. Ya, walaupun kita harus sinergi nih, nggak boleh kita jalan sendiri kan, kita harus bersama-sama ini. Saya pikir semua ingin berkolaborasi untuk kebaikan, nggak boleh kita tahan. Baik. Ini juga mengundang rekan data ya untuk bisa berkontribusi ataupun juga bisa berkolaborasi dengan Human Initiative agar program yang dilakukan oleh Human Initiative ini bisa berjalan. Di antaranya adalah untuk Bukber Bingkisan Ramadan, kemudian juga Bukber Iftar Puasa, dan juga Bukber Sedekah Ramadan.
Nah, untuk pengelolaan di bulan Ramadan tahun ini seperti apa? Karena Indonesia juga saat ini masih pandemi, Mas. Mungkin bisa dijelaskan pengelolaan terkait dengan program yang dijalankan. Iya, ini udah beberapa bulan yang lalu kita udah rencanain ya, Iya. artinya kita matangkan, kita validasi agar program ini berjalan. Kalau seandainya masih pandemi, tentu kita ingin menyesuaikan program ini dengan kondisi level PPKM di setiap daerah ya. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid, dengan aparat pemerintah ya di paling bawah agar program kita ini selain memberikan kebaikan juga tetap aman ya, safety first ya. Kita ingin teman-teman juga tetap menjaga prokes. Jadi kita ingin programnya juga tersampaikan dengan baik walaupun tidak ada mengumpulkan orang banyak ya. Tentu kita juga harus hati-hati nih, jangan sampai nih acara kita menimbulkan masalah baru gitu. Nah, kita ingin program ini tetap berjalan dengan baik dan tetap aman gitu ya. Tentu kita melibatkan seluruh aparat terkait agar kegiatan penyaluran ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanain. Prokes harus kita jaga. Baik. Tetap jaga prokes ya, karena memang Indonesia juga masih pandemi ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada 3 paket ataupun juga 3 program bukber, iftar puasa, kemudian juga ada bukber bingkisan Ramadan, dan juga bukber sedekah Ramadan. Untuk paket-paketnya ada ya Mas Mardi, mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan program tersebut. Ya, tentu paket atau kita sebut dengan berbagi bingkisan ini mayoritas adalah dalam bentuk sembako. Jadi yang lagi hits saat ini mungkin kita tahu ya, dan itu bagian dari sembako. Jadi kehadiran paket ataupun berbagi bingkisan ini agar setiap masyarakat itu terbantukan. Terutama yang sangat membutuhkan ya, ketika menghadapi suasana Ramadan maupun nanti di suasana bulan Syawal atau Lebaran. Jadi mereka itu tidak ada khawatir ya. Nah, ini yang menurut kami itu sangat-sangat perlu kita bantu ya. Jadi mereka yang benar-benar butuh sembako, nah ini yang harus kita distribusikan dengan program berbagi bingkisan tadi. Nah, tentu buka puasa juga yang sama, karena itu udah menjadi sebuah hal yang wajib ya. Untuk buka puasa ini kita sebar tidak hanya di masjid-masjid, tapi juga kita sebar di seluruh cabang yang ada di Indonesia. Kita juga libatkan masjid yang dibangun oleh HI, kita libatkan juga fasilitas kesehatan, kita libatkan juga komunitas-komunitas yang selama ini sudah ikut turut membantu program ini berjalan dengan baik. Baik. Kemarin kan juga program ini berjalan ya, untuk program Ramadan berjalan setiap tahun. Ada kendala tidak sih Mas untuk program-program yang dijalankan khususnya di masa pandemi seperti ini? Iya, tentu dalam penyaluran program ini tidak bisa kita pungkiri ya, pasti ada tantangan atau dinamika di lapangan. Dan so far sih masih dalam kontrol ya, artinya tidak sampai yang kalau kita lihat di TV itu kan sampai menimbulkan kericuan. Alhamdulillah memang di HI dari sejak awal perencanaan hingga akhir distribusi itu kita kontrol dengan ketat sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa, tidak menimbulkan kericuhan, atau SOP-nya benar-benar kita jalani Mas. Jadi penyaluran ini kita pastikan hingga saat ini tidak ada hal yang paling krusial atau menimbulkan masalah ya. Karena memang sejak awal kita pastikan bahwa program ini harus berjalan dengan baik sampai akhir. Baik. Terkait dengan COVID-19 ini Mas, yang memang ini walaupun juga sekarang sudah menurun ini, ada tidak untuk program-program yang memang khusus untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri Mas? Ya, kalau di HI dulu ada nama programnya paket isoman ya. Nah, bisa jadi ini berbagi bingkisan itu adalah salah satu bentuk penyaluran paket isoman ya. Betul. Cuman disesuaikan dengan kebutuhan, mungkin adalah vitamin, kemudian makanan sehat, dan mungkin juga membantu yang isoman ini benar-benar tetap terjaga ya selama bulan puasa. Dan saya pikir semua orang pasti ingin membantu, walaupun tetangganya sekalipun juga harus dibantu gitu. Baik, Mas Fahri, kita jeda sejenak kembali untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Rekan data Anda yang ingin bertanya mengenai program-program dari Human Initiative, khususnya di bulan Ramadan ini, Anda bisa memberikan pertanyaan. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107.
Ini ntar kita nanya soal ini ya mas, donasinya seperti apa gitu ya. Kemudian event apa saja yang dilakukan. Oke. Rekrut relawan juga mas ya? HI ya? Relawan. banyak Relawannya. pasti dilibatkan, nggak mungkin ada. Iya. Jadi ada relawan mandiri kan. Nah, memang di saat Ramadan ini mereka apa ya, seperti mas rasakan lah ketika gabungan HI ada Hive namanya. Hive itu Human Initiative Volunteer Energy. Jadi kumpulan-kumpulan relawan tergabung di sana, baik personal ataupun komunitas ya, baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Kan Hive kita itu ikut mendesain juga, desain programnya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Bahkan mereka jadi pasukan garda terdepan. Misalnya daerah itu sering rawan bencana banjir misalkan, mereka bikin program-program untuk banjir segala macam gitu ya. Iya, ternyata sih inisiatif relawan ya. Netizennya HI ya. Jadi mereka tuh ada kayak ini hotline gitu ya. Tapi saya nggak ada di grup itu sih. Yang jelas mereka sangat aktif, bahkan tengah malam ada yang ngabarin dari mulai butuh darah, kemudian isolasi mandiri, butuh ambulan, kan HI kan ada ambulan ya, ambulan untuk mengangkat pasien yang positif ya, sampai ke RSDC juga. Jadi dan beberapa rumah sakit ya. Jadi kayaknya sejak COVID ini programnya makin beragam. Makin banyak ya. Iya, jadi kita merasakan memang ada suatu hal yang positif lah. Tanda kutip ya, artinya bukan karena COVID-nya, tapi kayaknya itu memang menjadi orang lebih aware ya dengan kondisi saat ini yang ada di sekelilingnya kan. Jadi ketika COVID bencana ya harus terjalan emergency response-nya. Tapi itu tadi ada APD-nya, ada masker khususnya, kemudian juga SOP-nya jadi ya agak bertambah ya. Tapi kan untuk keselamatan itu pun masih ada juga yang kena. Relawan ya? Iya, masih ada nggak petugas HI-nya ada juga yang kena. Hanya isolasi. Ya isolasi itu jadi buat kegiatan juga harus berganti personil kan. Iya. Sipan ya. Nah itu relawan yang bantu itu. Relawan. Kalau kita kan terbatas ya, paling di pusat ada 160 orang. Itu pun dengan kegiatan yang begitu banyak. Ini sama Dakta ini juga bagian dari kolaborasi untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Iya. 13 cabang. 13 cabang di Indonesia doang. Yang paling aktif di Indonesia. Saya ini memang tahun ini kita fokus Indonesia lah, sangat fokus karena kondisi masih pandemi. Kita belum berani ngirim tim ke luar negeri. Bisa kita kirim ke Palestina, kemudian Bangladesh, Myanmar, Somalia, daerah Islam ya kebanyakan. Cuman tahun ini kita belum berani. Jadi 2 tahun ini kita hampir tidak, kalau nggak sangat-sangat emergensi ya. Atas permintaan pemerintah lah, pemerintah bisa ngajak juga ya, ada grup khusus bersama pemerintah agar menjadi kolaborasi besar lah. Kayak DKI kan, KSBB kan. Nah itu kita 2 tahun ini banyak ya ngurusin ini aja di Indonesia. COVID kan luar biasa kan. Betul. 2 tahun ini. Dan itu justru luar negeri juga sibuk dengan negara masing-masing kan. Kalau misalnya kita ngirim juga kan prosesnya ribet juga ya, mesti isoman segala macam. Karantina dulu, tes lagi. Nah ini nggak tahu ya, kayaknya nunggu dari pemerintah juga mencabut dari pandemi ke endemi kan. Kita lagi nunggu nih kapan masker dicabut nih. Tapi kayaknya sih alhamdulillah sudah menurun nih kayaknya, ini udah. Mudah-mudahan sih sampai inilah ya, katanya September ya mau dicabut status pandeminya. Transisi katanya. Transisi ya. Kenapa nggak bikin di kota kabupaten mas? Cuma di 13 itu? Apa karena kurang personal? Sebenarnya HI ini kan tidak terlalu memikirkan gimana ya begitu. Jadi cabang ini sebenarnya udah bisa menjangkau semua wilayah yang sampai paling bawah.
Nah, yang tidak ada kantor cabangnya itu tentu pusat langsung yang handle-nya. Itu tadi yang saya bilang, kolaborasi jejaring network yang ada itu, dia kan nggak hanya personal tapi juga LSM yang ada di daerah tersebut, atau yayasan yang ada di daerah tersebut, atau lembaga zakat yang ada di daerah tersebut. Itu kita collab. Seandainya kita misalkan banjir nih di Papua, itu kita minta tolong dulu teman yang ada di sana. Sampai kita iya, organisasi ini ya, organisasi kemanusiaan yang lain juga ya. lembaga zakat juga kita libatin. Jadi kita ingin mereka itu mengawal dulu pertama kali, first on lah ya. Habis itu YouTube ya? Kenapa emang? Oh kedengeran ya? Gak apa-apa ngobrol ini. oh YouTube-nya ini ya. Atau dilepas nggak apa-apa kalau misalnya ini. Sebenarnya ada, kita bisa pakai ini nih, apa namanya, mic ini nih mas. Nih, colokin ke situ cuma nggak nyampe. Iya. Data radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan data Anda masih mendengarkan perbincangan kami mengenai program dari Human Initiative atau HI ya, khususnya di bulan Ramadan ini dengan tema saatnya kejar berkah Ramadan, bahagiakan mereka yang membutuhkan. Masih bersama dengan Mas Mardi Sahendra. Beliau adalah Project Manager Ramadan 2022 dari Human Initiative. Anda rekan data yang ingin bertanya juga bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp di 0815111007. Tadi disebutkan ada 3 program di bulan Ramadan tahun ini. Di antaranya adalah bukber bingkisan Ramadan, kemudian juga untuk bukber iftar puasa dan juga bukber sedekah Ramadan. Terkait dengan program yang dijalankan ini Mas Mardi, untuk rekan daftar ataupun juga inisiator gitu ya disebutnya untuk para kontributor dari HI ini bisa berdonasi dengan program Human Initiative seperti apa ini? Ya, bagi sahabat inisiator data yang ingin bergabung bersama HI di program Ramadan bulan kita berbagi, ini kita menyediakan 2 kanal pembayaran atau donasi ya. Pertama, sahabat atau rekan data bisa ikut berkontribusi membantu saudara kita dengan memberikan donasi terbaiknya ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 700323197 atas nama PKPU. Atau karena udah terbiasa dengan gadget ya, dan mobilitas kita juga tinggi, rekan data juga bisa nih berkontribusi dengan mengunjungi langsung kanal solusipeduli.org/bukber. Jadi di situ tuh sudah lengkap Mas Ardi ya, di konten-konten yang akan memudahkan teman-teman berdonasi untuk program bulan kita berbagi bersama HI. Baik, jadi rekan data inisiator di luar sana juga bisa berkontribusi membantu saudara kita dengan memberikan donasi terbaik Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri ya di 700-032-3197 atas nama PKPU, atau Anda bisa juga klik solusipeduli.org huruf besar semua /bukber, dan juga bisa kunjungi sosmed dan juga website dari Human Initiative. Nah, terkait dengan program-program yang dijalankan di bulan Ramadan ini, untuk menyemarakan Ramadan sendiri, Human Initiative ada program dan juga event apa, Mas Marti? Ya,
Mengawali Ramadan kemarin kita melaksanakan goes bareng ya. Ya. Kita ingin memvisualisasikan bagaimana dengan goes itu kita ingin kejar pahala Ramadan ya, Betul. dengan menentukan beberapa titik untuk pembagian bingkisan ya, terutama masyarakat yang membutuhkan, dan di acara itu kita membuat simbolisasinya. Yang kedua tentu saja kita akan ada kajian-kajian mengenai edukasi Ramadan dan juga tentang kajian duha, dan kemudian juga keutamaan bulan Ramadan serta sedekah. Dan tentu saja kita di event ini juga akan mengadakan live report ya. Iya. Live report yang langsung barengan serentak di wilayah-wilayah distribusi yang ada di Indonesia. Nah, ini yang sahabat inisiator atau rekan daftar nanti bisa langsung cekidot ya website kita humaninitiative.org. Nanti bisa dicek aja langsung sosial media kita. Insya Allah di sosial media itu sangat aktif banget, dan teman-teman bisa cek dan ingin bergabung di mana dan ingin donasi program apa. Baik. Jadi ada berbagai macam kegiatan, live report, kemudian juga berbagi secara serentak gitu ya, Mas Mardi ya. Betul banget. Baik, dilakukan di seluruh Indonesia ini. Dan kenapa kita harus bergabung dalam program Ramadan ini, Mas Mardi? Ya, satu, kita menjaga mutu dalam kegiatan kemanusiaan ini ya, dengan menggunakan ISO yang menjadi kualitas manajemen sistem kita. Yang kedua, memang sebagai lembaga yang mendunia dan dipercaya, tentu kita tidak main-main dengan amanah ini ya, karena ada value yang menjadi dasar pijakan kita. Selain kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa HI sudah terbukti selama 22 tahun ini bekerja untuk dunia kemanusiaan, terutama di bulan Ramadan. Sudah 22 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi amanah kita, dan tentu kita akan jaga. Karena basicnya ada trust, basicnya ada kepercayaan. Ya, selagi amanah itu masih dipercaya ke HI, tentu kita akan jalani dengan sebaik-baiknya. Dan ini kan akan dipertanggungjawabkan juga, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat ini ya. Betul. Gitu Mas Adi. Secara lembaga kemanusiaan juga untuk audit dan juga sebagainya. Betul. Juga sudah terbukti begitu ya, Mas Wardi ya. Betul banget. Baik, Mas Wardi, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta juga yang ingin bertanya mengenai program-program dari Human Initiative khususnya di bulan Ramadan ini, Anda bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Salah satunya diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Hikmah dibalik menyembelih hewan kurban juga untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Mari kita bersemangat untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta. Dapatkan harga promo bulan Maret. Sapi dengan berat 200 sampai 250 kg hanya Rp1.600.000 per orang. Kambing atau domba dengan berat 21 sampai 25 kg hanya Rp1.500.000 per ekor. Kurban akan disebar sampai ke pelosok. Persiapkan kurban terbaik Anda dari sekarang. Informasi lebih lanjut dan pemesanan hubungi Radio Dakta, Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi, telepon di 021 887 atau 27 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Transfer ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo, nomor rekening 711-3633-748. Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta, mengalirkan pahala sampai pelosok. Program ini kerjasama Dakta Peduli dengan Andalas Agri Makmur dan Radio Dakta. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2021 Berapa mas? tentang Berapa iklan lagi mas? Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2011 tentang
sampai sekian. Ada 55. penampilan siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Data membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set top box, sehingga Anda langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Data Radio, bijak dan cerdas. Data Radio bijak berinformasi cerdas berinteraksi. Rekan data, Anda masih mendengarkan perbincangan kami mengenai program dari Human Initiative atau HI, khususnya di bulan Ramadan ini dengan tema Saatnya Kejar Berkah Ramadan, Bahagiakan Mereka yang Membutuhkan. Masih bersama dengan Mas Mardi Sahendra. Beliau adalah Project Manager Ramadan 2022 dari Human Initiative. Tadi juga sudah dijelaskan berbagai macam program yang dijalankan di bulan Ramadan di tahun ini. Selain kegiatan Ramadan ini, Mas Mardi, sebagai lembaga kemanusiaan juga HI kan juga ikut andil dalam program-program yang memang terkait dengan penanggulangan kebencanaan ini. Mungkin bisa dijelaskan program-program yang telah dilakukan oleh HI ini. Ya, jadi HI ini kan ada 3 pilar program Ya. secara internasional. Jadi ada inisiatif for disaster, inisiatif for empowerment, dan inisiatif for children. Salah satu tadi yang Mas Ardi sebutkan bahwa memang program inisiatif for disaster ini ada 2. Satu untuk emergency response, jadi langsung tanggap bencana. Kemudian yang kedua adalah memang edukasi kebencanaan. Nah, tentu HI sejak awal memang lahir dari sebuah kegiatan kemanusiaan, masuk Ramadan tadi ya, ada sejak awal 99, dan kita bencana ini tidak bisa dipungkiri karena Indonesia bagian dari Ring of Fire ya. Iya. Artinya hampir semua wilayah kita masuk di wilayah yang rawan bencana. Bencananya juga macam-macam. Bencana gempa, kemudian banjir, tsunami, dan sebagainya. Masuk juga bencana sosial ya. Dan kami meyakini bahwa dengan hadirnya HI dalam kegiatan kebencanaan ini ingin aktif membantu sama yang terkena bencana, jadi korban bencana ya. Iya. Karena memang HI berusaha agar masyarakat yang terkena bencana bisa cepat sembuh ya dari kondisi trauma dan bisa terbantukan. Ya minimal bersama pemerintah kita ingin membantu pemerintah kontribusi agar ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana. Baik, selain bencana juga kan memang program-program dilakukan oleh HI begitu ya, seperti juga berkaitan dengan pendidikan. Mas Mardi, mungkin ada juga program berkaitan dengan hal itu? Ada. Jadi yang tadi kita sebutkan inisiatif Children itu, itu sebenarnya adalah program pendidikan ya. Oh ya. Terutama perlindungan anak-anak atau hak mendasar yang ada di anak-anak. Jadi program pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan non formal dan pendidikan keagamaan. Yeah. Jadi kita punya pondok tahfiz ya, kemudian juga rumah yatim, kemudian juga kita ingin menyampaikan bahwa pendidikan yang ingin kita sampaikan ini bukan ingin menggantikan sekolah ya Mas ya, tapi memperkuat yang sudah mereka dapatkan di sekolah, kemudian ada bimbingan belajar, kemudian juga kita asah soft skillnya, sehingga ketika udah mandiri mereka udah dapat basic yang bisa menjadikan mereka ya menjalani kehidupannya sukses lah. Pokoknya ketika dia berjalan dalam kehidupannya kan dia sudah terbiasa dengan kondisi apapun. Nah, dengan soft skill tadi kita harapkan mereka bisa dapatkan keahlian khusus yang itu bisa membantu hidupnya. Nah, ini pendidikan inilah yang kalau di HI namanya home ya. Jadi home itu kayak
semacam rumah singgah, tapi sebenarnya lebih dari rumah singgah sih. Iya. Jadi tempat anak-anak ini juga ikut terlibat aktif dalam bimbingan belajar tadi saya sebutkan, dan juga membantu untuk penguatan kapasitas soft skill-nya. Masih banyak nih programnya kalau yang pendidikan ini. Baik, saya tertarik ke program yang tadi disebutkan Home itu sendiri. Sudah berapa rumah singgah, Mas Mardi, yang memang sudah didirikan dan juga menciptakan anak-anak yang memang produktif tanpa mengesampingkan pendidikan gitu? Ya. Jadi Home ini memang sejak awal ada di Jabodetabek ya. Iya. Lebih tepatnya di daerah Keramat Jati. Kemudian meluas. Kemudian hampir di seluruh cabang kita program Home ini ada. Jadi ini sebenarnya juga jadi salah satu wilayah sasaran distribusi program Ramadan juga. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun program HI yang lewat dari program Ramadan. Iya. Pasti kita juga misalkan buka puasa bersama anak-anak yatim duafa, nanti di sana juga tempatnya. Kemudian juga bingkisan, kemudian juga sedekah, nanti di sana juga. Sedekah ini kan asosiasinya kayak pembagian THR, ya, tunjangan hari raya untuk mereka yang duafa gitu. Nah, Home ini hampir di wilayah cabang kita ada. Ya. Kemarin setahun yang lalu atau 2 tahun lalu kita launching program Home di beberapa cabang yang sudah ada Home-nya. Iya. Kita ingin menjadikan Home ini juga menjadi program unggulan ya. Betul. Utama Ramadan ini juga kita ingin doronglah masyarakat donasinya juga bisa untuk Home gitu ya. Nah, ini yang kami sampaikan kepada masyarakat atau rekan daktal. Iya. Nah, ini di Ramadan juga akan nyasar di wilayah-wilayah yang menjadi daerah binaan atau daerah community development kita. Kalau di HI namanya klaster berdaya. Klaster berdaya. Ya, ada kampung berdaya, ada pemuda berdaya dan keluarga berdaya. Nah, itu menjadi wilayah sasaran program Ramadan juga. Iya. Tadi saya sebutkan masjid ya tadi. Iya. Masjid itu juga bagian dari Program Ramadan. program Ramadan. Baik. Mungkin Mas Mardi juga bisa menyebutkan kembali nih, bagaimana sebetulnya rekan dakta atau inisiator ya untuk memberikan donasi bisa kemana ini, Mas Mardi? Iya, rekan dakta bisa berkontribusi buat saudara kita itu dengan mengirimkan donasinya ke Bank Syariah Mandiri atau BSI Ya. dengan nomor rekening 700-3197 atas nama PKPU. Ini kalau nggak mau ribet, nanti buka aja di gadgetnya ada kanal kita namanya solusipeduli.org/bukber. Ya. Mau pakai huruf besar semua boleh, mau pakai huruf kecil semua juga boleh. Yang penting linknya nyambung. Iya. Kalau nyambung langsung hubungi HI biar kita selesaikan masalahnya. Baik. Ada nomor WhatsApp ataupun nomor yang memang bisa dihubungi jika rekan data ingin berkontribusi, Mas Mardi? Ya, sahabat inisiator, rekan data semua dapat menghubungi hotline center HI di nomor WhatsApp 0811 9342 667 atau boleh email juga nih. Iya. Rekan dakta boleh email ke care@humaninitiative.org ya. Nanti insya Allah nyambung. Tapi kalau mau cepat langsung ke hotline center kita, WhatsApp number 0811 Iya. 9342 667. Baik. Saya ulang ya. 081193426667. Betul. Bagi rekan data yang ingin berkontribusi terkait dengan program-program yang dijalankan oleh Human Initiative. Kembali lagi ke program terkait dengan Ramadan dan juga program-program lainnya nih, Mas Mardi. Bagaimana sejauh ini kerjasama berkaitan dengan program-program yang dijalankan bersama dengan mitra dari Human Initiative? Ya, kita bekerja sama dengan corporate juga untuk dari dana CSR ya, perusahaan di bulan Ramadan ini. Jadi
kebanyakan perusahaan memang ingin mendonasikan program CSR-nya untuk Ramadan, terutama di bulan Ramadan ini sendiri. Kemudian juga dari pihak komunitas, kemudian sekolah, dan juga dari yayasan atau donor luar negeri ya. Iya. Jadi itu yang kebanyakan memang menjalankan donasinya di bulan Ramadan. Jadi rata-rata mereka sangat suka dengan program berbagi bingkisan ya, dan sedekah. Ada juga sih iftar juga banyak. Namun yang paling dominan di Ramadan ini adalah berbagi bingkisan. Jadi bingkisan ini kan bisa agak panjang ya, di bulan Ramadan dan juga di setelah Ramadan. Jadi rekan Dakta juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan HI ya, baik sebagai individu maupun mungkin dia bekerja di suatu perusahaan, bisa langsung menghubungi hotline center tadi atau WhatsApp number. Saya pikir insya Allah akan respon cepat. Baik, jadi ini juga mengundang rekan Dakta ini untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative atau HI. Untuk antusias masyarakat sendiri bagaimana, Mas Wardi, berkaitan dengan bantuan kemudian juga program yang dijalankan dari HI sendiri? Ya alhamdulillah, sebelum Ramadan itu sudah banyak donasi yang masuk di HI ya, yang menandakan bahwa pandemi ataupun kondisi saat ini tidak menghalangi orang untuk berbuat baik ataupun berdonasi ya. Terbukti memang selama 2 tahun ini HI mengalami peningkatan ya secara donasi untuk membantu orang yang membutuhkan pada masa COVID ini. Dan tentu ini juga gerak cepat HI untuk menjadi bagian dari solusi ya, sesuai tagline-nya solusi peduli. Jadi tidak hanya solusi tapi juga peduli dengan kondisi tersebut. Dan tentu kita berharap lebih banyak lagi hal yang bisa kita kerjasamakan di bulan suci Ramadan ini, momentum yang terbaik. Dan kita mengajak juga rekan Dakta jangan tahan-tahan ya, jangan ragu. Kalau udah punya niat baik, udah langsung eksekusi. Kalau udah ada niat ingin donasi, langsung hubungi HI. Pokoknya jangan lagi ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda nanti lupa, dananya lewat. Iya betul. Nah ini yang kita dorong lah rekan-rekan Dakta semua. Punya niat baik, kemudian juga lakukan, tentunya juga akan mendapatkan pahala dan juga keberkahan ya Mas Wardi. Iya, sesuai tagline kita tadi. Harus dikejar pokoknya. Harus dikejar. Baik, berkaitan dengan program-program setelah Ramadan ini, mungkin Mas Mardi bisa membocorkan ini apa yang akan dilakukan oleh Human Initiative. Ya, habis Ramadan bukan berarti kita selesai. Ada program lain yang kita susul ya. Tentu dari sekian banyak program yang akan bersama HI, ya tidak terlepas dari 3 pilar utama tadi, dan akan tetap berlanjut program yang reguler ya. Kalau Ramadan tiap tahun ya. Reguler ini tiap bulan dia akan jalan terus. Jadi ya dalam waktu dekat ini kita akan tetap ya melakukan program COVID ya. Kemudian pemberdayaan, kemudian juga yang sifatnya program home tadi. Saya pikir rekan Dakta kalau ingin lebih detail, jangan lupa kunjungi website HI. Di sana lengkap banget informasinya. Baik, websitenya solusipeduli.org ya Mas ya. Nah itu kanal pembayaran kita. Kanal pembayaran ya. Websitenya mungkin bisa saya sebutkan ya, website HI human-initiative.org. Cekidot, langsung cari informasi yang rekan Dakta butuhkan. Baik, itu tadi rekan Dakta, informasi Anda bisa dapatkan di website dari Human Initiative. Nah mungkin Mas Wardi, karena waktu kita sudah mau habis ini, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta dan juga para inisiator ini? Ya, baik Mas Ardi ya. Di kesempatan yang bagus ini kita tentu sekali lagi menghimbau, mengajak dan mendorong rekan Dakta semua untuk mengejar seluruh potensi kebaikan, keberkahan, amal yang ada di bulan suci Ramadan ini bersama Human Initiative. Insya Allah berkah dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terakhir Mas, mungkin bagi yang ingin berkontribusi dan juga donasi disebutkan kembali. Ya, teman-teman atau rekan Dakta semua bisa datang, bisa menyalurkan donasinya, boleh ke kantor HI di Depok atau boleh juga transfer
bank di Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 700323197 atas nama PKPU atau melalui kanal digital kita solusipeduli.org/bukber. Sekali lagi saya ulangi, solusipeduli.org/bukber. Baik, itu tadi ya nomor rekening yang bisa Anda donasikan berkaitan dengan mendukung program-program dari Human Initiative, ataupun juga Anda bisa klik di solusipeduli.org/bukber. Mas Mardi, terima kasih sudah berbincang dengan Radio Dakta. Semoga nanti program yang dilakukan khususnya di bulan Ramadan tahun ini ya, ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga yang membutuhkan serta berkah ya Mas ya. Amin, amin. Baik, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi. Dakta Radio. Oke Mas. Ini saya talkshow-nya kayak dikejar-kejar juga nih. Oh gitu. Mau kemana lagi? Enggak, maksudnya Mas. Pertanyaannya banyak ya. Oh gitu. Biar pas sejam soalnya. Kemarin saya udah nyiapin talk show terus dikirimin materi kan sama Bu. Oh ini. Ayo Dede. agar mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda dengan kandungan mineral dan rendah. Air minum Terima kasih Mas. serta air minum yang telah diaktifkan dengan secara melalui proses molekuler resonant imagnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan All Water dibandingkan air minum biasa lainnya. Iya, dari HJ Carpet Mas. HJ Carpet. Pabriknya di Babelan gitu. Bronkitis, Iya. diabetes mellitus, kolesterol, high tidak lanjut.